Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik-adik, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita belajar bersama Kak Ali Mutaif. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Guru. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar memahami informasi proses terjadinya hujan dan menuliskan pengalaman tolong-menolong orang. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Setelah mengamati video pembelajaran tentang hujan yang dibagikan guru ke Google Meet, siswa dapat mengidentifikasi informasi proses terjadinya hujan. 2. Setelah mengamati penjelasan melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint, ketika Google Meet, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. 3. Setelah siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint, siswa dapat menghitung lama kegiatan dalam satuan waktu dengan tepat. 4. Setelah bertanya jawab dengan guru saat Google Meet, siswa dapat menyusun jadwal kegiatan dengan satuan waktu dengan benar. Setelah mengamati gambar-gambar tentang tolong-menolong melalui PPT yang dibagikan guru ketika Google Meet, siswa dapat menunjukkan pengalaman sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi dan bertanya jawab dengan guru, siswa dapat menceritakan pengalaman tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ayo, siapa yang pernah bermain hujan-hujanan? Oh, sudah pernah semua? Oke. Bagaimana perasaan kalian di saat bermain hujan-hujanan? Bagaimana perasaannya? Oh, kedinginan. Oke, lihat lagi perasaannya. Oh, senang. Oke, enak sekali ini perasaannya. Oke, sekarang mari kita melihat proses terjadinya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tematika benda di sekitarku. Tema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dengan pembelajaran yang kelima. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Semua air yang ada di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan lalu mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Oke. Setelah kalian melihat video tentang proses terjadinya hujan, sekarang kalian
menjelaskan yang terjadi pada proses terjadinya hujan berdasarkan gambar dan video yang telah diamati mulai dari nomor 1. Nanti jawabannya dikirim melalui WhatsApp group ya. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap, air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ini adalah proses terjadinya hujan ya anak-anak. Sebesar permukaan bumi adalah air. Ada air sungai, laut, dan danau. Air dari permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Selanjutnya akan terjadi proses kondensasi. Adapun kondensasi adalah proses uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Proses ini disebut presipitasi. Inilah yang dikenal sebagai hujan. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi saat permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Selanjutnya, pengembunan terjadi saat uap air berubah menjadi titik air. Oke. Setelah kalian tadi melihat video tentang perubahan proses terjadinya hujan dan pengalaman kalian dalam bermain air hujan-hujanan, sekarang kita menghitung lama waktu proses terjadinya hujan. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Coba ada yang bisa jawab atau tidak? Berapa? 55 menit? Masih salah. 1 jam? Masih salah. Oke, coba kita hitung. Dimulai dari jam 7.15 berarti 45 menit. Kemudian jam 7.15 sampai jam 8. Kemudian jam 8 sampai jam 9 adalah 1 jam. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9, kemudian ditambah lagi sampai jam 9, 10 menit. Jadi 10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam, ditambah 10 menit, jadinya 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Oke, setelah kalian tadi menghitung lama waktu jam, sekarang kalian disuruh menggambar jarum jam dengan tepat sesuai petunjuk waktu di bawah ini. Nanti jawabannya dikirim melalui WhatsApp group. Setelah tadi sudah mengerjakan lama waktu, sekarang amati contoh aktivitas pada tabel untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada hari Minggu yang sudah disediakan. Nanti dimulai dari pukul 7.00 sampai pukul 8.30 ya. Nanti ini contohnya membantu orang tua itu tadi, kemudian seterusnya ya. Nanti jawaban seperti biasa dikirim melalui WhatsApp group. Nah, sekarang kita mengamati gambar antara ada siswa situ. Oke, anak-anak sudah diamati. Oke. Coba
sekarang diskusikan dengan orang tua, kakak ataupun teman, renungkan apabila kejadian yang dialami Udin menimpamu. Lalu, jika kamu melihat Udin yang terjatuh, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tulislah dalam kolom berikut ini. Nanti pengalamannya ditulis di kolom bawah itu. Tugasnya seperti biasa, dikirim melalui WA Group. Ini tadi sudah menulis tentang pengalaman. Sekarang ingatlah sebuah pengalaman menolong teman atau orang lain. Kalian semua sudah pernah menolong apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah, tuliskan cerita kalian tentang pengalaman kamu pada kolom berikut di bawah ini ya. Pengalaman kalian bebas tentang menolong orang lain, tentang apa saja boleh. Nanti ditulis di lembar bawahnya. Kemudian tugasnya nanti dikirim melalui WhatsApp group. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Sekarang kita mengamati tentang tolong-menolong di lingkungan sekolah. Oke, mau silakan anak-anak, diamati dulu. Oke. Saat berolahraga, Benny terjatuh dan kakinya mengalami luka. Melihat kaki Benny terluka, Edo segera membantunya. Edo mengobati luka Benny di UKS. Benny merasa senang ada yang membantu mengobati lukanya. Edo juga senang bisa membantu teman yang kesusahan. Oke, sekarang ceritakan pengalamanmu saat menolong orang lain di lingkungan sekolah. Kalau tadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah, sekarang yang kamu ceritakan adalah saat menolong orang lain di lingkungan sekolah. Jadi nanti ditulis di bawahnya, seperti biasa dikirim melalui WhatsApp group. Oke, dari pembelajaran tadi, menurut anak-anak, pembelajaran yang paling menarik itu apa? Apa anak-anak? Saat hujan-hujanan? Oke, apalagi setelah itu? Jadi tahu waktu. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat. Tetap semangat. Tetap jaga jarak. Ingat, jangan main hujan-hujanan terus. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jangan remen Bu. Saya tuh adzan nanti mungkin kalau saya tuh pas ini tak asar nanti tunggu sampai jam 3 atau saya dulu ya. Oh iya, iya. Pak Riyadi dulu atau saya dulu? Ya udah saya dulu aja karena saya mau ke masjid. Mau ke masjid ya, silakan. Oke, Mas Ali ya. Iya, Pak. Coba tadi saudara mengajarnya itu dengan model apa itu seperti itu? Model pembelajarannya dipakai tadi model apa itu? Model problem based learning, Pak. Apa itu model problem based learning? Peserta didik tidak hanya mendengarkan atau mencatat, siswa harus aktif berpikir, berkomunikasi, oke, terus mencari dan mengolah data, kemudian menyimpulkan, Pak. Coba langkah-langkahnya pembelajaran dengan model problem based learning itu seperti apa? Langkah-langkahnya. Tadi pada video disuruh untuk mengamati. Bukan, langkah-langkah secara teoritis, model pembelajaran problem based learning itu langkah-langkahnya seperti apa? Atau sintaksnya seperti apa?
Langkah-langkah suaranya, juga. Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Ya. Coba langkah-langkah model problem based learning itu seperti apa? Langkah-langkahnya tadi menganalisis dulu, Pak. Menganalisis dulu. Terus? Ya, kemudian mencatat, kemudian menyimpulkan, Pak. Oh, berarti Mencari saudara dan tidak mengolah. tahu. Saudara tidak tahu. Coba kalau saya tanya secara harfiah maknanya problem based learning itu seperti apa? Artinya apa? Model problem based learning secara harfiah saja artinya apa? Atau model apa? Arti secara harfiah saja. Pembelajaran berbasis mengamati, Pak. Oh, pembelajaran berbasis mengamati ya. Mengamati apa? Yang diamati apa? Mengamati tentang videonya, Pak. Oh, tentang videonya ya. Nah, problem itu artinya apa atau problem? Problem itu permasalahannya, Pak, yang terjadi gitu. pada videonya itu. Berarti problem based learning artinya model apa? Model Pembelajaran tentang permasalahan, Pak. Oh, model belajar tentang permasalahan. Iya, Pak. Apakah tadi saudara dalam mengajar dimulai dengan permasalahan dulu? Iya, Pak. Yang proses Maksudnya terjadinya apa? hujan, Pak. Proses terjadinya hujan ya. Ya. Terus langkah berikutnya apa kalau dengan problem based learning? Tadi mencari pembelajaran Ya, Pak. Ya sudah ya. Coba dalam pembelajaran saudara menerapkan pendekatan apa? Pendekatan kalau tadi saya tanya modelnya. Sekarang dalam pembelajaran saudara tadi menerapkan pendekatan apa? Pendekatannya apa? Pendekatan saintifik, Pak. Apa itu pendekatan saintifik? Mengamati, kemudian mencoba bertanya, kemudian mempresentasikan dan mengkomunikasikan, Pak. Nah, begitu ya. Ya, Apakah tadi mengomongkan unsur 5M, saudara masih ingat yang 5M itu apa? 5M. Dalam pendekatan saintifik biasa kan dikenal dengan 5M. Ya. Apa itu 5M? Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan evaluasi, Pak. Oh ya sudah. Berarti saudara tidak tahu model pendekatan saintifik gitu ya, karena kan digrogi ya, Pak. Ya nanti coba dalam pembelajaran saudara apakah saudara sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi? Di mana peranan teknologi dalam pembelajaran saudara? Sudah, Pak. Di mana peranan teknologi dalam pembelajaran saudara? Di bagian videonya, Pak. Video. Iya, Pak. Adakah yang lain, misalkan dengan evaluasinya, kemudian LKPD-nya itu? Menggunakan kalau Google Form, Pak. Mana Google Form-nya? Coba tunjukkan. Nah, jangan klaim tok, coba tunjukkan Google Form-nya itu mana, tayangkan. Nah, kalau hanya mengklaim aja pakai Google Form ya, coba tunjukkan. Ya. Benar, Pak. Mengklaim tok boleh bisa saja, tapi coba tunjukkan Google Form-nya mana. Benar, Pak. Saya cari, Pak. Wah, nampaknya saudara belum menemukan, berarti tidak ada Google Form-nya gitu kan. Ada, Pak, cuma ya. Karena tadi jika tidak disebut-sebut Google Form-nya, alamatnya apa di dalam ini jangan, kalau saudara memang betul menggunakan Google Form, tadi mestinya di situ ada alamatnya mana gitu. Ya sudah ya, Nasa. Coba mengapa dalam pembelajaran perlu dikembangkan keterampilan berpikir
kreatif, keterampilan membuat penilaian, keterampilan membuat keputusan, itu mengapa kira-kira? Bisa diulang, Pak? Ya, itu loh dalam pembelajaran, saudara mengenal pembelajaran abad 21? Apa itu pembelajaran abad 21? Yang berbasis teknologi, Pak. Pembelajaran abad 21 saudara tahu karakteristiknya seperti apa? Karakteristik pembelajaran abad 21 yang dirancang untuk generasi berikutnya, yang mana teknologi terkini pada arus komunikasi dan informasi berkembang maju secara pesat sehingga mampu mempengaruhi segala elemen kehidupan. Kira-kira begitu, Pak? Keterampilan abad 21 apa saja, coba? Keterampilan abad 21 apa saja, coba disebutkan. Contohnya kayak YouTube mungkin, Pak. Nah, keterampilan abad 21 itu apa saja yang disebutkan yang harus dikembangkan? Keterampilan pembelajaran abad 21 apa saja yang saudara pahami atau apa yang saudara ketahui terkait dengan keterampilan-keterampilan yang harus dikembangkan pada pembelajaran abad 21? Critical thinking, kemudian problem. Saudara itu mendapat bantuan dari siapa itu? Kalau saudara melihat ke kanan, itu di samping saudara ada siapa? Di samping saudara ada siapa? Ya? Nggak ada siapa-siapa, Pak. Oh, ada tadi memberikan bantuan jawaban. Ada itu ya. Itu memberikan tulisan jawaban jawab siapa? Yang tadi membantu ngekliknya aja, Pak. Nah iya, itu kan berarti membantu jawab juga. Ya. Enggak, Pak. Cuman membantu ngekliknya ini. Ya nanti silakan Anda pelajari keterampilan abad 21 apa saja yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika dalam pembelajaran di SD. Mungkin itu aja Bu Trisakti, saya tuh mau sholat asar dulu. Nanti selanjutnya peserta berikutnya suruh masuk ya. Nanti saya tuh menyusul. Terima kasih, Pak, bimbingannya, Pak. Itu belum hidup Bu Trisakti. Speaker belum hidup. Speaker belum hidup, Putri. Baik, Pak Haryati nanti nyusul yang nanti ya. Baiklah. Untuk Pak Ali. Ya, Bu. Ya, Pak Ali apa Mas Ali ya? Silakan. Pak, sudah, Pak. Melanjutkan untuk menanyakan ya. Selanjutnya tidak banyak ya. Apa yang saudara ketahui tentang untuk pendalaman materi ya itu harus bermakna ya. Materi bernuansa HOTS ya. Apa sih yang saudara ketahui tentang HOTS? Yang bernuansa HOTS itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, Bu. Oh ya, jadi yang mengandung C berapa? C4. Apa hanya C4 aja? C5 sampai C6. Tuh. Kemudian Putri tanyakan lagi, coba. Apa yang Anda ketahui tentang pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural? Ya, berikan contohnya berdasarkan yang telah Anda buat tadi, yang sudah disampaikan tadi. Pengetahuan, ya. Konseptual. Ya, Mbak Widi, jangan masuk dulu. Ya. Pengetahuan faktual ialah pengetahuan tentang fakta-fakta yang detail atau spesifik, gitu, Bu. Oh, yang
Tentunya jangan lupa yang ya itu. Terus biasanya ada apa ya? Harus yang bermakna itu ya. Ada apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, begitu ya. Bisa memberikan contohnya yang tadi faktual yang saudara sampaikan, materi yang mana, konseptual yang mana, prosedural yang mana, contohnya. Kalau yang tadi itu yang bagian video, Bu. Video yang apa? Terjadinya hujan? Terjadinya hujan. Ya, urut-urutannya kan harus jelas ya, ada langkah urut-urutannya apa, jadi apa, kemudian ya selanjutnya ya. Untuk penilaian ya, apa yang Anda ketahui tentang penilaian sikap? Ya, sebutkan contoh sikap yang harus dinilai. Instrumennya apa yang digunakan? Silakan. Kalau yang penilaian sikap yaitu disiplin, tanggung jawab, dan jujur, Bu. Ya, terus itu instrumennya apa kira-kira yang digunakan? Apa, Seperti Bu? apa? Instrumennya? Kalau jujur, terus ya bagaimana menilai jujur, seberapa instrumennya? Kalau yang tanggung jawab itu yang bagian mengisi tugas, Bu. Ya. Apakah mengisi apa tidak, Bu? Terus penilaiannya bagaimana instrumennya? Mengisi tugas, tidak mengisi tugas gitu saja? Iya, Bu. Apa-apa? Ya begitu saja, Bu. Hanya dua pilihannya, iya atau tidak gitu? Iya, Bu. Kalau iya 100. Kalau tidak 0 gitu. Sasang ngisi, sasang enggak. Dengan bantuan ngisi sendiri, berapa, ngisi dengan bantuan orang tua, berapa, ngisi punya temannya yang diisi misalnya, apa, kan begitu, tidak iya tidak, nah iya tidak, 0 karo 100 ya, kasihan. Itu ya, bisa diperhatikan, nanti dilihat lagi. Satu lagi, ya, apa yang Anda ketahui tentang penilaian keterampilan? Ya, sebutkan contoh keterampilan yang harus dinilai. Instrumen apa yang digunakan? Kaitannya tadi dengan pembelajaran yang saudara sampaikan, itu ada tidak? Nanti tunjukkan. Silakan. Kalau keterampilannya adalah tadi membuat laporan yang hari Minggu itu, Bu. Membuat daftar kegiatan hari mingguan. Hari Minggu. Ya, yang membuat jadwal hari kegiatan, Bu. Seperti apa? Yang tadi kegiatan hari Minggu dimulai dari pagi jam 7 apa jam berapa tadi, Bu, itu, Bu? Ya, jam 7 atau 7.30 atau apa, Ya, Bu. Nanti dilihat lagi ya. Oke, Bu. Jam 7.30 ya, contohnya apa, membantu orang tua lah, ngapain kan gitu ya. Supaya bisa dinilai keterampilannya kan gitu. Keterampilan ya beda dengan sikap dengan pengetahuan begitu ya. Nah, bisa membuat penilaian. Baiklah, dari saya cukup. Silakan saudara bisa keluar atau ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu, bimbingannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak